Maka dari itu, saya perintahkan semua korlap-korlap jamaah pengajian semuanya untuk bersatu. Jangan mudah diadu domba dan satu komando. Pilih pemimpin, presidennya Anies Baswedan. Kita yang hidup dalam suasana kebinekaan di dalam wadah NKRI, berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentu sangat tidak mengharapkan peristiwa anomali sosial dan kemanusiaan akibat praktek politisasi identitas beraroma sara seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang silam kembali terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, entah seperti sudah dirancang secara terstruktur, sistematis dan masif, kini makin banyak ustadz kadrun yang bangkit dan bermetamorfosis menjadi tukang kompor, provokator, menghasut umat dengan menebarkan isu dan hoaks tentang PKI. Dalam ceramahnya, Ustadz Kadrun pendukung bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ini berupaya melakukan propaganda politik dengan melakukan provokasi, agitasi, dan insinuasi lewat narasi serba nyinyir terhadap pemerintahan saat ini. Dengan gaya ceramah yang meledak-ledak dan marah-marah, dia bilang bahwa umat Islam saat ini akan dipecah belah supaya umat Islam lemah dan PKI-nya kuat agar dapat menjajah Indonesia lagi. Terutama yang ada di Indonesia, penguasa-penguasanya harus berkuasa, penguasa yang berkualitas. Jangan sembarangan memilih pemimpin. Ya ini akibatnya, kalau sudah milih pemimpin anti politik, semuanya berubah Bapak Ibu. Makanya nanti kalau dianjurkan dengan yang baik, ikuti. Kalau ada arahan yang baik, torok bunte, supaya Indonesia ini selamat. Kenapa saya tekankan seperti ini? Maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu sampean ketahui. PKI sekarang bangkit. Mereka ini ada yang duduk di DPR RI. Sementara sampean tenang-tenang saja. Sementara sampean cuma ngurusi wiritan, dikiran, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau mereka jadi, perhatikan, ini penting. Ini masalah penting. Kalau mereka jadi, walaupun sampean punya segudang ilmu, akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Mereka punya senjata, mereka punya pengaruh, mereka punya media sosial. Mereka bisa membuat berita ini dan itu. Maka dari itu, wahai umat Islam, bersatulah kalian. Sekarang ini sampean akan dipecah belah, diadu satu sama yang lain, supaya umat Islam itu lemah dan PKI-nya kuat agar dapat menjajah Indonesia lagi. Jangan diberi kesempatan, jangan dikasih peluang sedikit pun, jangan dikasih nafas sedikit pun. Kalau kita tidak menyuarakan kebenaran, kapan lagi? Maka dari itu, semua yang kita lakukan untuk Islam, untuk NKRI, supaya ke depan kita merasakan negara yang kita cintai ini menjadi baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur, sampai anak turunan sampean semuanya. Maka dari itu, saya perintahkan semua korlap-korlap jamaah pengajian semuanya untuk bersatu. Jangan mudah diadu domba dan satu komando. Pilih pemimpin, presidennya Anies Baswedan. Setuju? Setuju tidak? Mudah-mudahan Allah kabulkan insyaAllah. Amin ya Rabbal. Dan insyaAllah semuanya akan berubah. Haji yang 30 tahun insyaAllah bisa menjadi 1 tahun, 2 tahun.
Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang perhelatan Pilpres 2024, Ustadz Kadrun pendukung Anies sepertinya sudah mulai bangkit, kompak, dan bermetamorfosis dadaan menjadi tukang kompor. Mereka bukan lagi seorang ustadz yang mengajak umat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar atau berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, melainkan sudah berubah menjadi indoktrinator politik yang mengarahkan umat untuk memilih Anies Baswedan. Menurut saya, isu PKI itu memang sengaja digelontorkan ke ruang dan tempat berceramah untuk menggiring emosi kebencian jamaah kepada pemerintahan yang sah. Isu PKI sengaja didaur ulang karena hanya itu isu yang bisa mereka mainkan sebagai alat agitasi politik untuk menyerang pemerintah. Bisa jadi ustadz semacam ini termasuk bagian barisan sakit hati akibat kebijakan Jokowi yang sangat tidak menguntungkan posisi mereka setelah FPI atau Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. Taruhlah ustadz ini tidak tergabung ke dalam dua ormas terlarang itu, ideologi dan keyakinannya bisa jadi sama dan sebangun dengan ideologi dua ormas radikal dan intoleran itu. Simak saja muatan isi ceramahnya. Isinya marah-marah, syarat dengan ujaran kebencian, mengancam mereka yang tidak seideologi, menggunakan kabar bohong atau hoax untuk menghasut jamaah, membangun sentimen kebencian kepada pemerintahan yang sah, suka mengklaim dan mengatasnamakan umat Islam, bahkan dengan pungahnya memberikan instruksi kepada korlap jamaah pengajian. Umat Islam yang jarang bersentuhan dengan soal literasi dan mengupdate informasi tentang dunia politik kontemporer saat ini bisa jadi akan gampang terhasut dan terprovokasi oleh pola indoktrinasi politik Ustadz Kadrun ini. Dia terus mengibarkan isu PKI. Lawang PKI itu sudah menjadi organisasi terlarang. Sangat mustahil PKI bisa bangkit kembali di negeri ini karena kokohnya 4 pilar kebangsaan. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Isu PKI itu tampaknya memang sengaja didesain sebagai alat politik untuk membangkitkan trauma politik bagi umat Islam sehingga timbul sikap saling curiga. Muatan isi ceramah yang syarat dengan provokasi, agitasi, dan insinuasi semacam itu muaranya hanya satu, yakni untuk memilih capres junjungan mereka, Anies Baswedan. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam kontestasi pilkada tahun 2017 yang silam, yang meninggalkan jejak luka yang sangat perih dalam tubuh sejarah demokrasi di negeri ini. Mereka yang tidak seiman dianggap sebagai kafir, haram hukumnya memilih pemimpin kafir, sampai-sampai kalau ada tetangga atau saudaranya yang meninggal dunia akibat beda pilihan politik tidak mau melakukan sholat jenazah. Sungguh mengerikan. Kita yang hidup dalam suasana kebinekaan di dalam wadah NKRI, berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentu sangat tidak mengharapkan peristiwa anomali sosial dan kemanusiaan akibat praktek politisasi identitas beraroma sara seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang silam kembali terulang. Tanpa bermaksud suudzon dan berprasangka buruk, kita mesti tetap waspada dan hati-hati terhadap ulah ustadz yang menjadi tukang kompor semacam itu menjelang Pilpres 2024. Bukan mustahil mobilisasi ustadz-ustadz kadrun semacam itu sengaja dirancang secara terstruktur, sistematis dan masif ke berbagai pelosok Nusantara untuk memprovokasi, menghasut, memecah belah umat, dan menggiring umat untuk memilih capres yang sesuai dengan preferensi politik mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.